inspirasinya sih dari beberapa teman saya. Ya, jadi ada satu ketika kita lagi kumpul nih sesama wanita yang bekerja atau wanita karir, lagi makan siang, terus sampailah kita cerita pada satu titik tentang karyawan-karyawan di kantor kita atau para staf kita, dan akhirnya juga sampailah kita bicara tentang anak-anak kita di rumah. Jadi seru banget ya. Maklum kalau wanita karir ini memang posisinya itu selalu akan double fungsi ya. Sesuai dengan kodratnya, wanita karir memang multitask ya. Jadi ketika para wanita karir ini cerita tentang karyawannya atau tentang staf-stafnya, di mana dia memposisikan diri juga sebagai seorang ibu, secara otomatis dia juga bercerita juga tentang anak-anaknya di rumah. Jadi fungsinya ya, jadi ibu buat karyawannya di kantor dan jadi ibu buat anak-anak di rumah. Ceritanya adalah pembandingan nih. Aduh, kalau kamu, anak buah kamu tuh si Sinta seneng ya, dia itu kalau diminta untuk datang bertemu seseorang gitu atau mewakili kita ke satu tempat, dia pasti dengan sangat sukacita melakukannya ya. Dan rata-rata si Sinta ini melakukannya dengan baik. Bukti nyatanya adalah klien kita atau orang yang ditemui itu memberikan respon yang baik dan senang untuk ketemu dia lagi ya. Sehingga kalau saya minta antar dokumen atau minta antar pekerjaan kepada Sinta, pasti langsung di approve. Tapi lain lagi nih, kalau saya minta tolong si Dedi ya, itu selalu akan muncul penolakan karena menurut dia nggak nyaman gitu. Nah, belum lagi cerita tentang anakmu enak ya, kalau diajak pergi itu dia bisa dengan segera untuk ketemu orang-orang ya, dengan segera dia bisa bergaul dengan anak-anak yang di situ, sehingga kita tidak merasa perlu terganggu ketika kita melakukan kegiatan tertentu. Anak ini sudah punya pergaulannya sendiri, sudah punya teman-temannya sendiri gitu. Nah, sedangkan anak saya ini kalau di sekolah misalnya ya, bolak-balik anak ini harus ditegur karena banyak ngobrol ya, banyak bicara dan cenderung itu ganggu ya. Dan ditambah ini sama teman saya, iya benar kemarin saya juga dipanggil sama wali kelasnya ya, karena si putri saya ini ternyata seringkali pada saat jadwal belajar, pada saat di kelas itu dia suka ngobrol, sehingga di dalam proses diskusi ini, aduh gimana ya sebenarnya ya, kenapa si Sinta itu sudah sangat dengan mudah diterima oleh yang lain, tapi beda dengan si Dedi. Dan kenapa anak saya kalau diajak pergi ke satu tempat itu mudah untuk bergaul, sedangkan yang lain tidak ya. Nah, belum lagi cerita tentang pembandingan hasil kerja ya. Saya seneng banget nih, tinggal akhirnya saya salah nggak sih gitu. Saya jadi fair nggak sih sebagai seorang atasan, kalau saya minta tolong pekerjaan itu pasti saya akan minta tolong si Nanda ya, karena dari pekerjaannya itu Nanda memang pasti beres. Tapi Nanda kalau diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang katakan ya ketemu tamu ya, atau mungkin menyampaikan kepada divisi lain, Nanda nggak bisa gitu. Akhirnya kita semua menyadari bahwa sebenarnya kita mendiskusikan satu hal yang sangat erat kaitannya dengan psikologi, yaitu tentang tipe kepribadian manusia. Akhirnya kita sadar di posisi itu, karena sebenarnya manusia merespon atau anak-anak kita merespon terhadap satu kejadian atau terhadap satu stimulus itu sangat ditentukan oleh kepribadiannya. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang paling utama pada saat kita diskusi ini itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa itu memang sesuatu yang alami, adalah sesuatu yang memang itu pasti terjadi. Ya, itu juga kenapa ahli psikologi mengatakan manusia itu unik. Ya,
satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ya. Jadi akhirnya dari diskusi ini kita jadi sama-sama ingin mencari tahu nih, ya. Karena penting nggak sih kita tahu ya mengenai kepribadian ini? Ya. Pasti teman-teman juga udah bisa jawab. Kalau lihat dari diskusi tadi, supaya kita nggak berantem terus ya sama yang namanya Dedi, kalau kita nggak berantem terus sama yang namanya Denny, atau kita nggak merasa kecewa dengan anak kita yang kalau kita ajak pergi dia hanya katakan saja berdiam diri saja, dia tidak mau bergaul sehingga akhirnya ngikutin kita kemana-mana, kita merasa tidak nyaman. Padahal kan maunya kita adalah sebagai orang tua, ya sudah kita pergi ke satu tempat, kalian ada tempat untuk bermain sendiri, biarkan ibu bergaul atau melanjutkan pekerjaan yang lain. Ya, terkadang kita memang baik sebagai atasan atau sebagai seorang ibu di rumah itu memang menginginkan anak kita atau tim kita atau karyawan kita memiliki kepribadian atau memiliki satu ability untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, supaya kita nggak kecewa, kita cari tahu yuk sebenarnya ada berapa sih tipe kepribadian, dan manfaatnya adalah supaya kita bisa mengalokasikan ya satu pekerjaan di-match-kan dengan kepribadiannya. Ya, nanti kita bisa tahu jawabannya kenapa si Sinta itu sangat mudah untuk bergaul. Ya, kita akan tahu karena Sinta tipe orang sanguin misalnya. Kita bahas ya. Oke. Yang secara umum itu adalah orang yang easy going ya. Dia menerjemahkan segala sesuatu itu berdasarkan sosial ya. Biasanya tipe sanguin ini adalah orang yang suka bersosialisasi, orang yang ramah, orang yang fleksibel, orang yang senang bergaul dengan orang yang lain. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang mencari perhatian, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang ya, sehingga dia sangat berempati terhadap lingkungannya ya. Jadi jangan heran kalau contoh yang disampaikan yaitu Sinta, dia sangat senang kalau disuruh oleh atasannya, kalau dikasih perintah oleh atasannya untuk ketemu dengan orang lain, dan bahkan orang lain senang ketika orang kata si Sinta itu datang ya. Namun yang kedua nih, kita bicara tipe kepribadian yang kedua, yaitu tipe korolis ya. Tipe korolis yaitu adalah tipe orang yang serius terhadap satu pekerjaan ya. Jadi dia biasanya menerjemahkan satu pekerjaan itu dengan sangat berhati-hati ya. Sehingga orang ini punya kecenderungan dia akan sulit untuk menerima masukan dari orang lain ya. Dan biasanya tipe korolis ini itu adalah tipe orang yang sangat tidak peka terhadap lingkungan ya, karena dia hanya melihat dirinya sendiri ya. Dan kemudian tipe yang ketiga ya, tipe yang ketiga itu adalah tipe melankolis ya. Tipe melankolis adalah tipe orang yang sederhana ya, jadi dia punya kecenderungan menerima segala sesuatu dengan apa adanya ya. Sehingga akhirnya orang melankolis ini kecenderungannya adalah dia lebih suka berdiam diri, dia lebih suka menikmati dirinya sendiri dibandingkan dengan lingkungannya. Tapi bukan berarti bahwa tipe melankolis ini tidak suka bergaul
Tidak, tapi di dalam aspek kecenderungannya dia memang orang yang senangnya menyendiri ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana mencari karyawan yang memiliki tipe kepribadian yang cocok untuk satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, sebenarnya tipikal kepribadian ini bisa menyesuaikan ya. Contoh ya, kalau kita bicara tipe orang-orang marketing ya, maka orang marketing kecenderungannya adalah cocok untuk tipe sanguin ya. Kenapa? Karena marketing perlu untuk bersosialisasi, orang marketing perlu untuk bekerja sama, orang marketing perlu approach. Bayangin kalau misalnya orang marketing tipenya adalah tipe Karolis, nggak bakalan deal tuh. Kenapa? Karena dia tidak suka memperhatikan kebutuhan orang, dia tidak suka untuk coba berempati kepada orang lain. Satu lagi ya, yaitu tipe kepribadian yang keempat, yaitu tipe kepribadian melankolis ya. Tipe kepribadian melankolis ini salah satu ciri-cirinya adalah orangnya sangat peka terhadap lingkungan ya. Jadi dalam artian orang ini punya kecenderungan untuk sangat sensitif terhadap sesuatu ya, mudah tersinggung dan sebagainya ya, dan dia lebih suka menyendiri keluar dari lingkungan ya. Nah bayangin kalau misalnya yang kita ceritakan si Dedi tadi, yaitu orang yang memang punya kecenderungan lebih suka berdiam diri, dia diminta untuk datang ke satu tempat, dia diminta untuk bertemu ke orang lain, nah tentu saja dia tidak suka.